Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang dinamika kependudukan Indonesia, disusun oleh Ria Prihantika Agustine dari SMPN 1 Gabus Wetan. Silahkan disimak videonya dengan seksama ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, ada beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu ilustrasi yang kedua. Di situ terdapat data 10 provinsi terpadat dan Jawa Barat merupakan salah satunya loh. Dan ilustrasi selanjutnya yang ketiga, terdapat data 10 negara jumlah penduduk terpadat di dunia. Dari ketiga ilustrasi tersebut menggambarkan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dan diharapkan setelah kalian melihat video ini, kalian mampu menjelaskan pengertian dinamika, menjelaskan pengertian kependudukan, mendeskripsikan kondisi dinamika kependudukan Indonesia. Di antara kalian ada yang tahu apa itu dinamika? Selanjutnya, ada yang tahu apa arti dari kependudukan? Ya, dinamika adalah pergerakan, perubahan, perkembangan. Sedangkan kependudukan segala sesuatu yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, dinamika kependudukan dapat diartikan sebagai perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sekarang, tahukah kalian unsur-unsur yang ada dalam dinamika kependudukan? Terdapat 5 unsur. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dan yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Perhatikan gambar berikut ini. Berada di posisi berapakah negara kita? Ya, negara kita berada di posisi urutan keempat dengan jumlah penduduk 268 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun, di sisi lain bisa menjadi kerugian apabila penduduk yang besar namun hanya memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu tentang persebaran penduduk. Perhatikan peta berikut. Pulau Jawa dengan warna merah menandakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 57,12%, berbanding terbalik dengan Pulau Papua yang hanya 1,60% dan Kalimantan hanya 6,7% dari luas wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan tidak meratanya persebaran penduduk di Indonesia. Daerah yang sangat subur, akses wilayah yang mudah, pusat pemerintahan, lengkapnya sarana dan prasarana adalah alasan mengapa Pulau Jawa berpenduduk sangat padat. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk yaitu dengan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Yang ketiga, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 60 tahun atau lebih. Yang kedua, interval
seperti 0-5 tahun usia balita, 6-12 tahun usia SD, 13-15 tahun usia SMP, 16-18 tahun usia SMA, 19-24 tahun usia perguruan tinggi, 25-60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun disebut dengan usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif. 0-14 tahun disebut usia belum produktif, 15-64 tahun disebut dengan usia produktif, dan 65 tahun ke atas tidak produktif. Lalu komposisi penduduk yang kedua, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin dibedakan menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk yang ketiga yaitu mata pencaharian. Ada guru, dokter, nelayan. Yang keempat, komposisi penduduk berdasarkan agama. Karena kita tahu agama di Indonesia yang diakuin ada 5, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya komposisi penduduk yang kelima berdasarkan bahasa. Ada bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang terakhir, komposisi penduduk berdasarkan tempat tinggal, bertempat tinggal di kota dan juga di desa. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor alami, yang kedua non-alami. Faktor alami ada kelahiran atau natalitas yang bersifat menambah dan kematian atau mortalitas yang bersifat mengurangi. Sedangkan faktor non-alami yaitu migrasi. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Selanjutnya, kualitas penduduk Indonesia. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk ada 3. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui program pemerintah di bidang pendidikan seperti beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan lain-lain. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Yang ketiga, pendapatan merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, berbeda dengan negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. Lalu yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Keragaman tersebut bisa dilihat dari beberapa hal yang menjadi ciri khas dari suku bangsa Indonesia, seperti rumah adat, pakaian adat, ada tarian adat, alat musik daerah, dan bahasa daerah. Itulah pembahasan tentang dinamika kependudukan Indonesia. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.